Shalom bagi kita Bapak Ibu. Kita akan mulai pada kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa sejenak dalam hati pikiran kita. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 15 ayat 1, 4 dan 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari buku nyanyian 758 ayat 2 dan 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan di minggu kita pada pagi hari ini, yaitu hukum yang pertama hingga hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 165 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketepatan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari penyanyian 467 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel di minggu kita pada pagi hari ini yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 dimulai ayat yang ke-12 hingga ayat 20. Kita baca secara responsorial. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian 561 ayat 1 dan 2. Oh
iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sejenak mendengar warta Jumat kita pada pagi hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, juga sekalian selamat tahun baru untuk kita semua. Bapak Ibu remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan dan membaca warta Jumat kita pada minggu pertama di bulan Januari di tahun 2026. Minggu kita adalah minggu setelah tahun baru, dengan topik dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. 4 Januari 2026. Angka Romawi 2 Aneka Warta. Yang pertama, Natal Okomene, Kabupaten Karimun. Dari Sabtu 10 Januari 2026, Borhado, Pendidikan serta Kor Gabungan Ama Inani Mulyata Mandoroti Natal Okomene, Kabupaten Karimun, Nadipatupa di Gedung Olahraga Karimun, Tanjung Balai Karimun, masuk pukul 10 WIB sampai selesai. Romawi 3 jadwal perayaan harian. Yang pertama dari Senin tanggal 5 Januari 2026 pukul 19 WIB, latihan kor gabungan Ama Ina di gereja. Yang kedua dari Jumat tanggal 9 Januari 2026 pukul 17 sermon Parado di gereja. Angka Romawi 4, 5, 6, dan 7 dapat kita lihat di tertib acara kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan laporan verifikasi keuangan triwulan 4. Disampaikan dengan mulai dari Oktober, November, Desember 2025. Saldo kas triwulan 3 terakhir di tanggal 30 September besarnya sebesar 38
Rp578.790. Pemasukan sebesar Rp86.696, termasuk di dalamnya pembinaan buku, kas pembangunan ke kas kuliah sebesar Rp35 juta. Saldo sementara adalah Rp173.286. Pengeluaran mulai dari Oktober sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp9.823.000. Saldo per 31 Desember yaitu saldo Rp100.533.286 dikurangi Rp99.823.000. Jadi saldo kas kuliah per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.246.286. Kas deposito hunian Rp100 juta, kas pembangunan sebesar Rp300.424.407. Kas Natal sementara tersisa di TW 4 ini adalah, kemudian laporan setoran ke sentralisasi pusat mulai dari periode Oktober sampai Desember 31 Desember minggu terakhir di tanggal 28 Desember kemarin sebesar Rp346.684.450 disetor lunas, berarti saldonya 0. Tanjung Batu 31 Desember 2025, Bendara Huria Situasi Sinaga, Ketua Operator masih sementara aman Ketua PCH, ditelupi aman Pendeta Huria, aman Pendeta L, simbol SPH. Demikianlah laporan verifikasi keuangan untuk TW4 di akhir tahun 2025 ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 137 ayat dan 1 dan seterusnya sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dalam gereja di minggu pertama setelah Natal atau setelah tanggal 1 Januari. Firman Tuhan menyapa kita, yang menyemangati kita untuk hidup kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita mendengarkannya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia, itu judulnya. Kita langsung ke ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja beraktivitas di tanggal 1 kemarin. Ada yang pergi ke luar daerah, ada yang kunjungan kasih antar keluarga, ada yang menikmati bersama-sama hidup bahagia bersama keluarga, bersama anak-anak. Jadi kembali kepada kasih karunia kebahagiaan. Terlepas dari beban-beban, tapi kita sampai hari ini
Bohita, namanya Minardo, segar. Karena suasana ada aura kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nyaris sampai hari ini tidak ada yang buruk-buruk. Abang Enam 365 hari itu sudah tahun Nabuki, sudah selesai. Jangan diingat-ingat lagi. Cuma yang kita ingat kasih karunia Tuhan aja. Hal-hal yang buruk sudah selesai. Kan ada Job di Jawa 61 tambah Nabuki. Kata buruk itu tidak sedap didengar, tidak suka dihidupkan lagi, tidak sedap untuk disimpan-simpan. Jadi 365 hari beban itu begitu luar biasa telah berlalu. Hanya tinggal yang kita ingat-ingat di tahun yang lalu, yaitu hal-hal yang baik dan putih. Abang Enam satu hari kami di keluarga di Pantai Timur. Ternyata saya kira jembatan sudah selesai. Pokoknya bulan 2 tahun ini selesai. Pak, nggak bisa. Pas dari sana, balik lagi buka. Rupanya lewat ke satu sawit, kebun sawit sana, berkaret. Kemudian di PLN, baru ke Pantai Timur. Nah di situ Bapak Ibu, saya lihat ada ibu-ibu, ada bapak-bapak naik sepeda motor, ngapain di jancanan sawit ini? Nah, masih sana udah hitam dan coklat itu. Tetapi ada yang diambil, yaitu jamur. Ada namanya jamur ini, bisa dinikmati sebagai sayur. Wah, luar biasa, ada jamur warna putih dan bermanfaat yang baik. Dari jangan kelapa sawit ini yang sudah buah kelapa sawit ini yang sudah tidak berfungsi, yang sudah buruk. Dari yang buruk ada yang warna putih yang bermanfaat, yang membawa kita bahagia dan membawa sukacita. Nah, kita tahu Bapak Ibu 365 hari itu sudah berlalu. Lalu kita ingatlah hal yang putih-putih, yang baik-baik, kasih karunia Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu di sini, kepenuhan kasih karunia Tuhan dari kasih karunia ke kasih karunia. Kepenuhan berarti tumpah di sini Bapak Ibu. Kepenuhan itu tidak ada yang tersisa. Semua jaringan manusia, jaringan tubuh manusia, jaringan pikiran kita, jaringan getar-getar hidup, semuanya sudah dipenuhi dalam kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi manusia. Itulah Bapak Ibu. Berarti tidak ada ruang dan tempat di hati pikiran jiwa kita hal-hal yang buruk sebenarnya Bapak Ibu. Tidak perlu kita mengingat hal-hal yang buruk yang mengecewakan. Tadi Roh Tuhan atau batu luhur datang ketiga dan dioleh pengelopu dan tercapai dengan cita-cita ini dan cita-cita nanti. Saya kan bukan begitu. Saya yakin dan percaya Tuhan ada waktu yang terbaik, rencana indah. Jadi ruang kekecewaan tidak ada lagi sebenarnya Bapak Ibu. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Kepenuhan ciptaan Tuhan, kepenuhan mahkota Tuhan, kepenuhan hal-hal kasih karunia demi kasih karunia, tidak ada satu butir pasir pun hal-hal yang buruk. Semua bunga sundingkan, semua sungguh amat baik bahasa Indonesia. Dia katakan bunga sundingkan ditopang Tuhan. Kalau dia bunga sundingkan namanya, tidak ada hal yang buruk, tidak ada hal yang jelek di sana. Itu juga yang terjadi, diulang kembali, tapi dalam rupa tubuh darah manusia, yaitu Yesus Kristus. Dipulihkan, yaitu mahkotanya sendiri.
Allah adalah mahkota, dia menjadi mahkota, tapi lewat penghinaan, yaitu karena dosa. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Di haleau itu, di kehinaan itu ada mahkota, yaitu kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi firman ini Bapak Ibu? Di tahun 2000 ini HKBP membuat orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Pengajar Hio, hapus siau, ditolak keluarga. Kita bukan lagi dari keluarga, dari hasil ayah dan ibu atau keinginan seorang laki-laki, tapi karena firman Tuhan telah menjadi daging. Jadi kita ini setelah diganti, kita ini anak-anak masing-masing, anak ini anak ini kita anak ngomong, anak ini bilang, kamu abang ini anak tidak aman, anak tidak ingat. Itu dari daging, dari darah, dari hubungan biologis. Tetapi dalam firman ini, firman jadi daging, Allah itu jadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita dan menjelma dalam seluruh jaringan kehidupan kita. Sebabnya darah Yesus, darah kita, tubuh Yesus, tubuh kita, semua di dalam tubuh Yesus, rohnya, jiwanya, jiwa kita, roh kita. Luar biasa Bapak Ibu, makanya waktu kita bersedia, kayak mau minat kita kan, nanti persoalan ada yang menaruh kepenuhan keilahian, kepenuhan kasih karunia, kita akan tetap senyum sukacita. Di balai yang kamu tetap senyum. Dihina tidak reaktif. Karena apa? Kita mengingat kepenuhan kasih karunia Tuhan. Dan jelas badai pasti berlalu. 61 tahun ini gereja ini 62 tahun lagi. Tidak terasa 62 tahun sudah membumi salib Tuhan Yesus di tanah batu ini. Dipikir-pikir kan 20 tahun lagi lagi itu harusnya dari gereja juga. Dari segi pemikiran, analisa, angka kelahiran jemaat kita sudah semakin sedikit. Satu, paling anaknya 2-3 orang. Dulu masih ada 7, 11, 12. Sekarang antara rata-rata 3, 2, 1. Nah, sebenarnya nanti kita undang paling maksimal 4. Rata-rata anak mereka dari data itu hanya 1, 2. Dulu ada 11. Jadi lalu itu pemberitaan kita itu memiliki keparan. Itu dari segi angka kelahiran. Nah sekarang dari angka merantau, kita data anak kita di sini merantau, kuliah, kerja, keluar dari Tanjung Batu ini. Nah semakin sedikit, tinggal mahita anak-anak akan 50 tahun ke atas. Saya pikirkan memang hari beritahu kalau pengajaran menentu anak ini umur 10 tahun, tambah 2 tahun 25, 200 tahun, dan bisa ditinggal. Kita bayangkan anak sekolah minggu dari jumlah 47 orang atau 59 orang dengan terakhir. Kalau hanya 10 orang tinggal di sini, nah, yang lain sudah orang tak pergi. Tinggal berapa begitu? Demikian juga kita orang tua yang sudah umur 70 tahun ke atas, 80 tahun akan berangkat ke rumah Bapa di surga pada waktunya. Sudah berkurang kekayaan, tambah lagi yang akan berangkat ke rumah Bapa di surga. Jadi belum dari mana-mana. Saya pikir-pikirkan, ya mungkin dia tidak tahu, Bapak Ibu yang tidak tahu. Aura firman Tuhan, firman menjadi manusia itu telah nyata. Kasih karunia kepenuhan. Sekarang Indonesia sudah mau mencoba mengalami kepenuhan kasih karunia Tuhan, kebenaran Yesus Kristus hidup selamat. Sudah banyak yang pindah dari agama I di sana.
Melalui apa? Kebenaran tadi disebutkan. Dia adalah kebenaran. Ini pintu masuk. Satu. Yang kedua dari perilaku kita Bapak Ibu. Ini dalam peristiwa histori di kota Roma. Mengapa Raja Kaisar Roma yang pertama menjadi Kristen Filipus dan menjadi mengagamakan agama negara, agama Kristen Ortodoks itu karena perbuatan baik orang-orang Kristen. Itu sejarah. Dicaci maki orang Kristen, dibakar hidup-hidup, dipaksakan kaisar harus menyembah dewa, dibakar hidup-hidup. Kaisar Roma pada waktu itu cemburu, kok kuat kali lah masuk orang Kristen ini. Minumlah darahku, makanlah inilah tubuhku. Nggak ada agama Kristen orang itu. Berarti runtuhlah, nggak bisa lagi orang Kristen menyembah manusia atau dewa. Sudah putus menyembah dewa, putus hubungan, putus menyembah kaisar. Kita hanya menghormati pemerintah, menghormati kaisar. Karena perbuatan baik itu celah yang paling elegan. Jadi kalau elegan bukan tangan yang besar. Burju kita bertetangga buat agama silumnya asing. Ini lebih hemat. Burju ini tahu tujuan Yesus mana? Tambah kan? Ada Kristen coba. Kan boleh. Jadi semacam ada perlihatan. Bagaimana ya kalau ini nanti ke depan? 35 tahun lagi, 200 tahun akan lebih, 2051. Masih ada kehadiran Jumat itu? Masih kan? Nah, ini kata semangat. Jangan-jangan nanti 60% non Batak yang masuk ke sini. Nah, yang Batak masih dengan tetap tinggal. Jadi ada 3 jalur orang mengikuti Yesus. Pertama, karena percaya kepada Yesus. Kita sudah percaya, bertahanlah sampai tahan sampai mati. Yang kedua karena kebenaran. Tuhan pakai alat media menginformasikan tentang kebenaran siapa Yesus yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Tuhan bekerja juga namanya. Dia tidak tidur. Sekarang di Nigeria orang Kristen dibunuh habis 3.000 orang. Amerika mengancam. Jadi memang mengerikan. Tapi suatu saat kita berdoa, suatu saat menjadi mayoritas agama Kristus. Karena perilaku orang Kristen sana tidak mau membalas, mendoakan bahkan hati-hati yang jahat itu Tuhan, kau bakal mana? Itu namanya. Itu jalur yang kedua, itu benar. Jalur yang ketiga perbuatan baik. Ceklah di Google itu namanya. Mengapa Kaisar Roma percaya pada Yesus? Karena perbuatan orang Kristen yang baik-baik. Nah kita udah disombang akan dua saya orang anaknya ada persoalan, baca dulu itu dia ada persoalan. Karena kita lahir dari firman Tuhan, bukan dari, berarti itu lahir dari darah lagi. Ayo ada yang dipercaya lah. Suruh personal. Jadi nggak mudah yang ciri masalah KWP. Kami parlementer pembeda ini KWP dipercaya KWP dalam jabatan, ya kan? Dalam yang lalu justru dia namanya. Sama kepentingannya dia video. Akan berharap dan dari putus, presis, masih buruk. Anggur luas ini dah putus dia. Tak karena masuk burju. Alaga belum ada video namanya. Najib orang sok ikut dan estul dua turun harap. Orang tahu sudah berjumpa. Orang master sudah dengan ada terbatas tu kursi. Jadi orang orang berbeda yang berbeda sempat kita berbeda. Kami kalau memang kaku sungai. Makanya ada di tahun sebelumnya. Mulai terbiduan. Tidur pun kita lebih. Makan dari saya memang
berbeda. Yang kedua, disuruh berundang dengan KBP ini, Budia Kristen Batak Protestan, yang dicoret Tuhan semua. Enak boleh protes kita suku. Ini buktinya itu biar Protestan. Jadi Protestan dari protes Martin Luther tentang otoritas Paus dong. Bahwa Paus sudah seperti dikultuskan seperti dewa. Apa di Paus tidak pernah salah. Tapi jawaban di protes ini menghina Protestan. Yang kedua, tidak boleh jemaat Katolik membaca firman Tuhan di Belon. Hanya para pastor, kaum klerus, lamui, bicara. Itu milik kami yang menerjemahkan, kami yang menafsirkan, kami yang mengajarkan. Marah Martin Luther, ikon, dimana kebenaran? Kita cekali dikasih ke jemaat, yang cerdas jemaat. Tangguh Toto ini. Ketiga, sola gratia, hanya karena kasih karunia. Lalu gereja Roma Paus, isi nama Hebrek, itu masuk pengkoi doang. Tim, ikimuri tim, terhapuslah dosanya. Tapi mana kita itu berbeda 10 tahun, 12 tahun. Mau berparmi kita, aku kira sisa-sisa dosa nanti kita saat Hebrek. Karena kau pastor ini asal disita dosanya itu benar. Tapi tak apa semua. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena iman. Kalian mau gereja, cukup gerejanya lah. Bukan mengenai cukup gereja. Kalian tahun 2000 gereja Katolik minta maaf, masa serba diprotes. Agak ada bicara orang Katolik kan gitu. Jadi yang mengenal untuk kita semuanya kepenuhan Allah. Mari yang baik-baik itu kita ingat mengenal. Lalu yang buruk-buruk itu sudah tidak berguna, akan dibakar, akan menjadi kembali ke tanah. Jadi yang hidup itu yang baik. Seperti jangan para pasal itu, saya lihat ada jamur, wah luar biasa. Yang lain kita tahun ini. Yang terakhir namanya kita di KBP ini 4 tahun lagi 65 tahun KBP masuk baru. Kalian melakukan kuliah master plan pemberkembang gereja. Buat mengatasi persoalan. Bagaimana memulihau mana persoalan yang ada dinamika. Karena sudah nggak selesai persoalan dengan Yesus. Nggak selesai persoalan dia kena kursi. Nah, dong dinamika dong antara panas dingin, hujan, terik matahari itu adalah masa terik matahari dalam persoalan, masa hujan dalam persoalan, dinamika dong. Kita ceraskan, kita arahkan semuanya, tidak ada persoalan yang dinamika. Lalu baru berdiri, itu belum lagi. Lalu baru berdiri, lalu baru sikui, lalu baru cemati. Jadi lalu baru dari persoalan. Itu bagi orang Kristen, karena sudah kepenuhan kasih karunia dari kasih karunia ke kasih karunia. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Kalau ada kita simpan itu berarti keegoan kita merusak keilahian Tuhan. Barang siapa yang ikut aku, baiklah dia memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Itu artinya kita, kalau sudah ada masalah dalam Yahudi dan dalam zaman dari Tuhan, Tuhan berkata sudah selesai. Kita yang belum selesaikanlah, dan kita ubah kata persoalan dari dinamika, sehingga tidak ada dendam, tidak ada kecemburuan.
udah masuk bisa sendiri masuk Tuhan. Nah gini dok, barang siapa percaya kepada Tuhan dia akan disebut anak-anak Allah yang bukan dari daging, bukan dari nafsu laki-laki, tapi dari benih firman Tuhan. Dan anak-anak itu akan beroleh berkat. Itu sudah kepastian namanya rumus orang Kristen. Anak cucumu akan dapat berkat, tidak meminta-minta. Kalau kita berbuat baik sama itu sama saja kita menabung untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak berbuat baik kepada orang tua itu sama saja menabung untuk masa depan kalian. Jadi kalau gereja ini penuh dalam keteguhan, saling menghargai, saling membangun, saling menopang, saling memberikan yang terbaik anak-anak, gerejanya akan terus hidup sampai Maranatha. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia, senang hati, gembira atas kepenuhan kasih karunia Tuhan yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Firman yang telah menjadi manusia. Kepenuhan kasih karunia Tuhan kami rasakan sampai ke jaringan tubuh, jiwa, roh, hati kami, pikiran kami. Engkau menjadi manusia seperti kami, pribadi mas pribadi. Kami juga ingin Tuhan mengeluarkan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu lewat diri kami menjadi berkat bagi dunia, bagi keluarga, bagi siapa saja. Tuhan, di dunia yang masih banyak rencana-rencana yang tidak baik dari iblis yang bisa merusak damai sejahtera, yang bisa merusak kepenuhan keilahian-Mu dalam diri kami manusia ini. Tuhan, berikan kami Roh-Mu yang kudus supaya kami tetap semangat, tetap bisa membedakan yang baik dari yang jahat dan menumbuhkan yang baik dari yang buruk. Dan kami mengingat-ingat masa lalu hanya yang baik-baik saja, yang putih-putih saja, yang kasih karunia Tuhan yang hidup sampai hari ini bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami, perjalanan hidup kami di tahun 2020 ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi, hanya Engkau ya Tuhan yang memelihara, yang memberikan kasih karunia bagi kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami mengalami banyak pergumulan, kuatkan kami Tuhan untuk menanggung segala apa yang kami jalani bersama Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, remaja sekolah minggu, Napo sebelum ini Tuhan, inilah masa generasi anak kami sampai 200 tahun AKBP sampai Maranatha. Tolong Tuhan, berikan mereka kesehatan dan menikmati hari-hari mereka, masa depan yang baik, beroleh pekerjaan, beroleh kesuksesan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain usai ibadah minggu pagi ini. Berkati kami dalam setiap aktivasi kami, aktivitas kami, kemanapun kami pergi. Bersama-Mulah hidup kami Tuhan, Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan doa glory.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, tanpa diriku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ini nggak pernah dengan